Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, yang kita harus doakan selalu ya, karena tanpa beliau apa artinya MTS Islam ya, karena perjuangannya luar biasa dari awal sampai detik ini. Itulah perjuangan beliau. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Dewan Asatiz wal Asatizah yang ada di MTS Nurul Islam ini, kita juga harus mendoakannya karena beliau-beliau ini sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan jiwa raganya untuk kita yang ada di sini. Doakan ya, doakan guru-guru kita mudah-mudahan sehat. Oh, ada yang amin. Ada sayang sama gurunya. Doakan ya, semoga guru-guru kita sehat, panjang umur, murah rezeki, naik gaji, terima insentif, punya anak banyak. Jadi alhamdulillah ya, kalau masih segar seperti ini jadi enak yang berdirinya. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu guru, mohon maaf yang berdiri di sini. Sebenarnya sudah cukup apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dan ada yang perlu ditambah, dikurang lagi ya. Sudah include tadi itu sambutan sekaligus tausiah. Cuman ya, kalau kita melihat kaidah hakamal hakimu rufi al-khilaf, kalau kita sudah dipersilakan sama yang punya acara maka ada ya, harus mau tidak mau kita pegang mic, disuruh bangun berdiri ya berdiri. Inilah kita kalau diundang ya, ala kulli hal. Jadi pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, yang pertama di tempat ini sangat banyak mendapatkan kesan-kesan yang baik, terus banyak mendapatkan hal-hal yang positif, khususnya lagi dari anak-anak kita yang ada di sini. Luar biasa, suaranya merdu-merdu, bahkan sampai gurunya juga ya. Ini jangan-jangan titisan dari Nabi Daud alaihissalam. Serius, bergetar hati kita saat mendengarkan bacaan sholawatnya, tilawatul Qur'annya. Kan itu yang kata Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau kita disebutkan nama Allah, diingatkan nama Allah, hati kita bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka iman kita bertambah. Hanya yang harap kalau ada yang baca sholawat, yang mimpin zikir atau baca tilawat Al-Quran, jangan main-main. Bagus tadi bilang Allah, bagus ya, tapi jangan dicampur dengan main-main. Biar kita benar-benar mengamalkan firman Allah ini. Kan janji Allah, barang siapa yang mengamalkan apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Tak perlu nunggu hafal 30 juz, yang bisa alhamdulillah. Tapi yang lebih bagus juga kita bisa mengamalkan apa yang kita hafalkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu, para asatiz wal asatizah dan anak-anakku yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Qori'ah ya, Qori'ah
Khasmin MTS Nurul Islam tadi luar biasa ya ayat yang dibacakan, karena ayat itu adalah ayat yang kita sama-sama akan bahas pada pagi hari ini. Tentang apa tadi dibacakan? Ada yang tahu? Hah? Tentang apa? Tentang Isra ya? Kan sudah jelas bahasanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hafal semua ya? Insyaallah. Jadi kalau kita melihat dulu sekilas dari firman Allah ini, kalau kita belajar balaghah, nanti kita akan ketemu ada satu pembahasan tentang ijaz. Apa arti ijaz itu? Kalimatnya ringkas tapi maknanya padat, banyak. Banyak kata subhanalladzi. Sebenarnya di sini ada takdiran subhanallahilladzi. Ada takdiran di sini, hanya dikatakan ijaz. Luar biasanya firman Allah ini juga dibuka dengan kalimat takdibiyah, kalimat yang membuat kita merasa heran, membuat kita merasa bangga. Makanya kalau ada orang mengatakan subhanallah, berarti yang dilihat itu sesuatu yang luar biasa. Nah, coba tak tanya, apa kira-kira bedanya kalimat subhanallah dengan masya Allah? Ada yang bisa nggak? Sama kalimat takbir aja ya? Kalau kita melihat sesuatu yang baik, yang bagus, masya Allah, subhanallah. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah? Serius? Tak kasih hadiah cincin lah, ayo. Serius? Yang bisa jawab? Serius? Ada yang bisa jawab? Bedanya subhanallah dengan masya Allah? Hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi sedikit yang dengar dari guru Tia tentang kalimat subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kita dengan kalimat ini kita mensucikan Allah. Bukan berarti Allah tidak suci, tapi karena kalimat pujian kita kepada Allah. Sedangkan kalimat masya Allah itu kalimat yang kita ucapkan ketika melihat, sama sebenarnya sama subhanallah, tapi masya Allah itu lebih ke atas izin Allah. Benar. Benar pengertiannya, perbedaannya masih sama. Kan saya tanya perbedaannya ya. Benar, pengertiannya benar. Perbedaannya itu sedikit ya. Perbedaannya itu kalau subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal, itu kita mengatakan subhanallah. Kalau masya Allah sesuatu yang kita lihat dan masuk akal. Misalnya ada orang yang bekerja 10 tahun, setelah dia bekerja sukses, jadi miliarder, rumahnya besar, megah, punya mobil mewah, hartanya berlimpah. Masya Allah, masuk akal ya, itu masya Allah. Tapi kalau kita lihat sesuatu yang tidak masuk akal, subhanallah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini masuk akal atau enggak? Coba kalian cermatin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu enggak berapa jaraknya dari Mekah ke Palestina? Kurang lebih 1.500 km, ribuan kilometer. Tapi ditempuh hanya lailan. Apa makna lailan? Bukan semalam.
Kalau pakai al-laila, kalau isim ma'rifat jelas min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri ya. Itu al-laila, semalam. Tapi kalau laila itu maknanya dibuat sebagian. Bisa berarti sepertiga malam, bisa berarti seperempat malam, bisa berarti setengah malam, atau kurang atau lebih. Makanya para mufassirin mengartikan lailan itu sepertiga malam. Kira-kira masuk akal nggak perjalanan yang ditempuh ribuan kilometer, ribuan kilometer itu hanya sebagian malam? Tak masuk akal ya. Hanya pakai kata subhanallah. Paham tak bedanya begini? Ulang suratnya. Ya kan ada bisa jawab tak masukin lagi. Ada Eman, cincin nggak ada kok di sini. Adanya di Tarim. Tak kasih, tak ada yang mau tapi. Jadi seperti itu ya. Nih kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, mana peristiwa yang sangat luar biasa. Memang di zaman Rasulullah SAW hal itu belum masuk akal ya. Kata orang Arab musymakul ya. Tak masuk akal peristiwa itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca sirah nabawiyah, hampir setengah dari sahabat itu keluar dari agama Islam. Bayangkan, ada mengatakan 400 sahabat Rasulullah ketika di Mekah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, 200-nya itu keluar dari agama Islam. Karena sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ingat ya, apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang musfaedah, tidak ada yang tidak mengandung faedah. Tapi sekarang terbukti ya, ada pesawat benar bisa kita tempuh perjalanan Mekah ke Palestina itu hanya beberapa jam, tidak lagi 40 hari 40 malam. Makanya akan terbukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat hikmah dari Isra dan Mi'raj, di dalam Hasyiah Ahmad Ad-Dardir bi Qissatil Isra wal Mi'raj, di sana dijelaskan ya, ada beberapa cuman yang batasin yang sesuai dengan tema Yang pertama itu mungkin kita ambil hikmahnya tahqiqul iman. Tahqiqul iman ini ya kita coba mengekspresikan iman kita di dalam kehidupan, mewujudkan iman kita di dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang yakin dengan kebesaran Allah, maka dia seperti Allah firmankan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, jangan suka galau, jangan suka sedih, jangan suka manyun sendirian. Jadi itu kata Allah, kalau orang beriman. Makanya hikmah yang bisa kita ambil yang pertama, harus kita wujudkan keimanan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita hanya menganggap Isra dan Mi'rajnya dongeng atau kisah. Ada hikmah yang terkandung. Hanya Allah ingin beritahukan kepada kita, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Perjalanan yang ribuan kilometer itu ditempuh hanya sebagian malam. Ini bentuk keimanan. Lalu bagaimana caranya kita wujudkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pastinya pernah yang singgung ya. Yang pertama, don't worry. Apa kemarin tuh? Jangan khawatir, jangan merasa takut, jangan galau. Apa yang tidak perlu kita khawatirkan, kata Imam Ghazali, dua, masa lalu dan masa depan. Yang terjadi biarkanlah terjadi, yang berlalu biarkanlah berlalu. Jangan ingat-ingat yang sudah terjadi. Mau nangis sampai keluar darah tidak akan mengembalikan masa lalu. Tidak perlu kita khawatirkan. Seburuk-buruk kita di masa lalu, ingat ada hari ini sebagai kesempatan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nih,
Jangan khawatirkan apa yang sudah terjadi. Atau jangan kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kadang-kadang banyak orang menggadaikan kebahagiaannya hari ini gara-gara mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Keluar insentif atau enggak ya? Kayaknya bulan depan atau bulan depan. Jadi dia merasa was-was, khawatir tidak dapat insentif. Padahal hari ini masih ada kesempatannya untuk tersenyum. Jangan sampai kita tidak berbahagia hari ini gara-gara kita memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Jadi itu ya, ini yang pertama yang harus kita benar-benar resapi agar kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua itu, don't expect ya, kalau kita ingin mewujudkan iman kita itu jangan berharap lebih pada manusia. Semakin berharap semakin sakit, tambah kecewa. Kata orang bijak, berharap pada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jangan kita berharap kepada manusia. Kata Sayyidina Ali nih, jadi motivasi kita semuanya. Apa kata Sayyidina Ali? Semua kepahitan hidup pernah aku rasakan dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharap pada manusia. Sakitnya di sini ya kalau berharap itu. Makanya jangan berharap lebih, Jadi itu ya, ini yang pertama. Hikmahnya itu tahqiqul iman, wujudkan keimanan kita di dalam kehidupan. Itu ya. Nah yang kedua atau yang terakhir sudah, jangan panjang-panjang ya. Sesuai dengan tema perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Apa kata Syekh Ahmad Ad-Dabbir ya di sana? Di antara hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu tuqimus shalah, mendirikan sholat. Nah ini pertanyaannya, kenapa saya harus sholat? Kenapa harus sholat? Hah? Kenapa harus sholat? Ada yang tahu? Kasih hadiah kotak. Gampang kalau ini ya. Kenapa kita harus sholat? Ayo, ada yang tahu? Ayo, saya kasih hadiah yang bagus kan? Parfum. Ayo, siapa tahu kenapa harus sholat? Dijawab manggil yang lain, ayo. Ayo dong. Yang cowok nih, santri mana nih? Caranya apa harus sholat? Apa? Ini kalian mau? Musik ini musik. Ada yang mau nggak? Sepakat kedua, silakan. Agar memsempurnakan Islamnya. Agar Allah sempurnakan Islamnya. Hampir benar. Ada? Sholat yang agama, hampir benar. Satu lagi ya, kesempatan. Apa? Kewajiban. Kan puasa juga kewajiban. Sebenarnya jawabannya ada di depan. Agar Allah memperbaiki hidup kita. Sudah ada temanya, sudah ada bocoran. Karena kata Rasulullah, ya ini bukan
ya, kata Rasulullah dalam sabdanya, man hafadha 'ala sholawat, barang siapa yang menjaga sholat-sholatnya. Ingat kata as-sholawat jamak ya, bukan mufrad. As-sholat mufrad, as-sholawat jamak, artinya semua sholat. Memang nanti ulama ada mengartikan as-sholawat itu semua gerakan sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi ada ulama mengartikan as-sholawat, sholat yang 5 waktu. Barang siapa yang menjaga sholat-sholatnya, apa kata Rasulullah? Yarfa'u anhu tiqal 'aisy. Allah akan menghilangkan kesulitan hidupnya. Kalau kesulitan hidup kita hilang, maka kita bahagia, hidup kita lebih baik. Paham? Ini masukan hadis. Jadi itu ya. Nah, pertanyaannya yang penting ini, bagaimana cara kita memperbaiki sholat? Bagaimana cara kita menjaga sholat? Karena Allah memang sudah perintahkan kita ya, kalau kita mau hidupnya lebih baik, masalah kita kelar, wasta'inu bis-shabri mintalah pertolongan, bantuan dengan sabar dan sholat. Nah ini kalimat setelahnya itu kan kata kuncinya, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat atau urusan yang azim ya, perkara yang sangat besar, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, jadi cara kita menjaga sholat atau memperbaiki sholat adalah sholat yang khusyuk. Nah, ini dia nanya, semuanya bisa sholat kan? Dari takbir sampai salam? Ya. Hanya kalau sekedar gerakan, mungkin orang yang non muslim itu juga bisa mengikuti kita. Nah ini yang jadi tumpuannya ya, khusyuk di dalam sholat. Nah khusyuk ini yang harus terus kita perbaharui, harus kita perbaiki. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, maka Allah akan perkenankan hajat-hajatnya. Allah akan perbaiki keadaannya. Allah akan rubah semua kehidupannya kalau dia memang benar-benar memperbaiki sholatnya. Sekarang ada yang tahu apa itu khusyuk? Khusyuk, ayo silakan. Apa itu khusyuk? Apa namanya hadiah? Diporotin sekali dan cincin bangun damai. Silakan, ada yang tahu apa itu khusyuk? Ayo, yang bisa apa itu khusyuk? Ayo, yang cowok ini ayo. Santri. Ayo yang santri, jangan permalukan diri sebelahnya. Ada yang tahu? Jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Illa 'alal khashiyin alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu jawabannya. Orang yang khusyuk itu orang yang menyangka dia sholat akan menjumpai Allah dan hanya kepada Allah dia kembali. Itu jawabannya ya. Atau jawaban simpelnya apa itu khusyuk? Sadar di dalam sholat. Sadar. Allahu Akbar, sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadar dia baca Fatihah, khusyuk sudah di dalam sholat. Serius, khusyuk itu tidak sulit sebenarnya ya. Sadar di dalam sholat kita sudah dikatakan khusyuk.
Makanya nanti khusyuk itu tingkatan pertamanya kita menyadari diri kita sedang sholat. Ini yang pertama, sadari diri kita sedang sholat. Tingkatan keduanya itu tambah naik level lagi, ingat Allah saat kita sholat. Karena hakikat sholat kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu yang kita muliakan dan anak-anakku yang banggakan, coba yang dua hal ini laksanakan saat sholat. Pertama, fokus di dalam sholat, sadar kerjakan sholat. Dan kalau sudah bisa nanti lagi naik level, ingat kepada Allah saat dia sholat. Kalau kita sudah bisa melakukan hal ini, yakin Allah akan memperbaiki keadaan kita. Allah akan merubah keadaan kita yang sulit menjadi mudah, yang terlihat mudah keluar dari hutangnya, yang galau bahagia. Dan itu kalau kita benar-benar menjaga sholat kita. Nah, jadi seperti ini ya, kalau kita ingin berbicara hikmah daripada Isra dan apa bisa disimpulkan enggak? Apa hikmahnya? Tadi ada dua. Pertama, tahqiqul iman, mewujudkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Gimana caranya? Yakin sama Allah. Jangan sampai kita berharap pada selain Allah, dan jangan sampai kita takut atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum Allah tetapkan. Yang kedua tadi, tuqimus sholat, dirikanlah sholat. Arti dirikan sholat tidak hanya melaksanakan gerakan-gerakan sholat, tapi kita bangun dari dalam diri kita, dari kekhusyuan kita. Secara otomatis nanti tubuh kita juga menjadi tunduk ya. Hati kita tunduk kepada Allah, tubuh kita pun juga menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini coba nanti agar apa yang kita dapatkan di sekolah atau di pengajian-pengajian tidak hanya menjadi pengetahuan ya, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang pintar dan cerdas itu beda kata Rasulullah. Kalau pintar itu banyak maklumat, tapi tidak mengamalkan ilmunya atau belum tentu mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang yang cerdas itu kata Rasulullah, al-qaisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dahu. Orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah matinya. Simpelnya orang yang cerdas itu orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga keadaan hidup kita Allah perbaiki dan diri kita juga dijadikan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisinya, dan semoga amal ibadah kita diterima dan ilmu-ilmu kita bisa barokah bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.